ada langit, ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan kalau untuk cakep. Tetapi kalau untuk pengawas, saya rasa pilihan Bu Susi sudah cukup baik karena dimensi manajerialnya nanti tidak ke manajerial perkantoran ya, tetapi ke manajerial proses didik. Jadi itu akan lebih, saya rasa pendidikan itu sebenarnya itu adalah guru dan siswa. Itu ujung tombaknya. Sedangkan kami adalah orang-orang yang mensupport Tun Uri Handayani. Jadi ketika guru sekolah itu menjadi perhatian utama, maka luar biasa pendidikan. Ya, Bu Susi dan Bu Fani, bagaimana sudah prosesnya sekarang sampai mana, Bu Fani? Halo, ya? Iya, Pak. Ibu kan guru penggerak angkatan berapa, Bu? Angkatan 6, Pak. Kemarin 6. baru saja terima kelulusan, Pak. Iya, baru di wisuda ya, Bu? Iya. Iya. Saya kemarin juga banyak bercerita dengan teman-teman di Nias, kemudian dari Gunung Sitoli, kemudian Nias apa satu lagi, Bu? Nias Barat ya? Saya Kabupaten Nias, Pak. Oh, Kabupaten Nias. Oke. Dan saya rasa peluang, saya lihat orang-orang Nias hebat-hebat ini. Di mana-mana mewarnai. Jadi tetap semangat ya, Bu. Iya, Pak. Siap. Oke. Oh, jadi Bapak nih ceritanya banyak teman-teman di Nias juga ya? Kemarin kan dalam beberapa minggu ini kita dari dinas-dinas itu kebetulan kan region Sumatera sering berjumpa, Bu. Oh gitu. Iya, terutama di bidang saya, Bu, Kabidikdasnya, baik dari Gunung Sitoli, kemudian Kabupaten Nias, kemudian Kabupaten apa satu lagi, Bu? Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Pak. Nias Barat dan Nias Selatan, ya. Nias Barat dan Nias Selatan ya. Iya, ya. Tetap semangat lah, Bu. Iya, Pak. Oke, Bu. Oke, Bu Susi, bagaimana? Baik, Pak. Ini bisa kita mulai karena sudah ada narsumnya, Pak Agus sudah ada, Pak Wahyu bentar lagi masuk. Iya. Pak Zamzami juga sudah ada. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita akan membuka kegiatan webinar pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali bersama meskipun secara maya di acara ini. Tak lupa juga kita haturkan sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Irhamni MAG selaku Kabidikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh sebagai keynote speaker di webinar series ke-16 lanjutan malam kemarin. Beliau tidak pernah berhenti untuk memberikan support kepada kita semua. Kemudian ucapan terima kasih saya juga kepada kedua narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Bapak Agus Suprianto MPD. Beliau merupakan guru SMP Insan Cendekiawa Sukoharjo dan beliau juga seorang trainer yang sudah terkenal di seluruh Indonesia yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Dan ucapan terima kasih saya kepada rekan seperjuangan Bapak Wahyu Saryadi MPD. Kebetulan kami sama-sama penggerak yang kemarin terundang, komunitas belajar yang terundang ke Bali. Beliau merupakan guru SMK dan ketua komunitas belajar One Edumind Yogyakarta. Jadi komunitas beliau yang sudah sangat familiar bagi seluruh guru yang ada di Indonesia.
Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya dalam lanjutan series 15 ke 16 pada malam ini. Terima kasih atas antusiasme yang sangat luar biasa dan turut serta dalam acara ini, dan nantinya kita akan memberikan sertifikat ke 32 JP untuk Bapak Ibu yang mengikuti acara ini, dan sertifikatnya akan di-share melalui email yang sudah ditautkan di absensi. Bapak Ibu guru hebat, untuk memulai acara ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Untuk menghemat waktu kita, langsung saja kita memasuki acara lanjutan, yaitu pembukaan oleh Bapak Dr. Irhamni MAG sebagai keynote speaker. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji syukur kehadiran ilahi Rabbi. Salawat dan salam selalu kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, suatu kebahagiaan juga ini malam kedua kita berjumpa di dalam webinar kolaborasi kurikulum merdeka lintas provinsi yang dilaksanakan oleh MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Aceh Utara. Terima kasih Bu Susi yang masih terus semangat. Kemudian teman-teman dari Bu Pani, Pak Zamzami yang terus mengikuti acara ini setiap malamnya, dan juga nanti saya sepertinya familiar dengan beberapa nama seperti Bu Aiza ya, Bu Aiza dari SMA 1 Loksmawe dan teman-teman lain. Juga yang sangat saya hormati pada malam hari ini telah hadir Bapak narasumber kita, Bapak Agus Supriyanto MPD ya Pak, dari SMP Insan Cendikia Sukoharjo Pak. Jadi Sukoharjo itu selalu menjadi tren untuk meniru pendidikan di Sukoharjo. Seingat saya, salah satunya itu adalah ketika kita dulu pernah Aceh Utara mendapat kesempatan dengan Decentralized Based Education ya Pak, DBE 3 itu, dan kami sempat ya, kalau saya tidak salah, sempat menjadikan Sukoharjo itu sebagai sasaran kunjungan ya Pak. Kemudian oleh karena itu tidak salahlah pada malam hari ini Bapak Agus Supriyanto diminta oleh Bu Susi mengisi acara ini, ditambah lagi pengalaman Pak Agus ya Pak di SMP Insan Cendikia boarding school ya Pak. Iya betul Bapak. Iya, tentu menjadi lebih komprehensif lagi di dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, karena bisa secara paripurna holistik melaksanakan kurikulum merdeka itu, dan ini menjadi sedikit masukan juga bagi teman-teman nanti bagaimana kemudian memadukan konsep-konsep P5 pembelajaran P5 itu di dalam konsep-konsep yang didalami atau dilaksanakan di SMP Insan Cendikia. Mungkin best practice-nya bisa dibagi loh Pak nanti. Kemudian juga kan Pak ini kita mau dekat-dekat akhir semester 2 ini. Tentu masalah asesmen menjadi mencuat kembali ya. Mungkin bisa menjadi pembicaraan sedikit, terutama bagi guru-guru yang selama ini masih sedikit bingung tentang rapor P5 ya. Mungkin sedikit bisa dibagi nanti Pak Agus. Saya yakin, terima kasih Pak Agus sudah berbagi untuk teman-teman di Aceh Utara dan seluruh Indonesia. Semoga suatu saat kita tidak hanya berjumpa maya ya, tapi dapat berjumpa juga wajah kembali ya Pak. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Wahyu Saryadi MPD sudah berhadirkah? Siap Bapak. Oke. Terima kasih Pak sudah berbagi. Iya, kalau kami mendengar SMK, tentu kami akan berjumpa dengan praktisi-praktisi hebat.
Ya kan. Oleh karena itu ketika Bapak Saryadi Wahyu mau berbagi dengan kami di Aceh Utara, terima kasih banyak Pak. Kemudian kan One Edumind itu sebenarnya Pak Ya, bacaannya atau On Edumind pan, ya? pan, Pak. On edu. On Edumind ya, oke. Selamat juga ya Pak, Jogja terpilih menjadi tempat pelaksanaan Hari Puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional ya Pak. Kemarin itu cukup meriah dan alhamdulillah Aceh Utara Pak mendapatkan salah satu penghargaan dari Kemendikbud terhadap kabupaten bla bla bla, saya lupa karena panjangnya, mendapatkan dan PJ Bupati kami bersama Pak Kadis alhamdulillah berkesempatan hadir, dan itu semua itu adalah bagian dari concern kami terhadap kurikulum Merdeka Pak. Kami sangat concern walaupun dari sisi umpamanya guru penggerak sekolah penggerak PSP kami di gelombang ketiga ya Pak, gelombang terakhir ini, tetapi kami juga mendapatkan kuota terbesar untuk Aceh walaupun jangan dibandingkan dengan Jawa Tengah Jogja ya, tapi untuk Aceh kami juga mendapatkan posisi tertinggi. Tetapi juga dari awal kami sangat concern terhadap guru penggerak. Makanya teman-teman seperti Bu Susi ini, kalau untuk di Aceh kami masih memuncaki sekitar 290-an ya Bu Susi. Kemudian kemarin di angkatan ke-8 dan ke-9 itu kita sudah meluluskan mendapatkan informasi kelulusan itu di atas 200 sekian lagi. Nah, ini menjadi bukti bahwa kami juga walaupun kami jumlahnya kecil-kecil, kami concern terus akan fokus kepada peningkatan kapasitas guru. Dan untuk kurikulum Merdeka, kami ini memiliki sekitar 1.200-an sekolah dan 969 itu sudah terdaftar untuk pelaksana IKM tahun ini. Jadi hanya sekitar 20% lagi di Kabupaten Aceh Utara yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka, implementasi kurikulum Merdeka, dan didominasi memang oleh lembaga PAUD. Dan kami memahami ada kendala tersendiri bagi teman-teman PAUD, itu dari sisanya itu 95% itu adalah PAUD, dan 5% itu adalah SD, SMP, dan di atasnya yang memiliki kendala teknis kemarin. Biasanya kendala teknisnya adalah di akun Belajar ID kepala sekolah, dan kami sudah mencoba mengantisipasi juga nggak berhasil. Nah, ini untuk memberi gambaran kepada Pak Agus, Pak Wahyu tentang bagaimana sih semangatnya kami terhadap kurikulum Merdeka, dan kami memahami bahwa ini kan orang-orang di belakang yang memberi konsep terhadap kurikulum Merdeka ini adalah orang-orang hebat, dan oleh karena itu dan kami juga dengan berkat Bapak Agus Supriyanto, kemudian Pak Wahyu, jadikanlah kami menjadi lebih orang-orang hebat itu tersebut ya Bapak Ibu ya, sehingga guru-guru kami menjadi hebat, dan insya Allah Bapak Ibu akan menjadikan anak-anak kita juga menjadi orang hebat, dan kita berharap bonus demografi Indonesia akan memang benar-benar dapat kita jadikan sebagai puncak mencapai cita-cita Indonesia emas di tahun 2045. Insya Allah Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon izin saya ada kegiatan sosial lagi yang harus saya hadiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kabid, Bapak Dr. Irham MAG yang sudah meluangkan waktunya untuk membersamai kegiatan ini. Tadi beliau sebenarnya ada aktivitas lain, tetapi rela meluangkan waktu untuk hadir di sini. Sekali lagi terima kasih Bapak. Semoga sehat-sehat selalu dan perjuangan kita untuk membawa perubahan mudah-mudahan ke depan akan tercapai seperti harapan, tujuan yang kita inginkan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh dua narasumber hebat kita. Untuk sesi ini akan dipandu langsung oleh moderator kita pada malam hari ini, yaitu Pak Zamzami SPD. Room akan saya serahkan kepada beliau. Silakan Pak Zamzami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Susi Afrianita selaku host kita pada webinar Series 16 pada malam yang berbahagia pada hari ini. Baik, teman-teman semua, sebelum saya memulai webinar kita pada hari ini, saya ingin membuka dengan sebuah pantun terlebih dahulu untuk webinar kita di series yang ke-16 ini. Malam hari makan bersama keluarga, rasanya enak dan lezat, bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa dalam webinar series ke-16 yang sangat super istimewa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru hebat se-Indonesia yang telah hadir pada webinar ke-16 kita, yaitu webinar kolaborasi kurikulum merdeka lintas provinsi dengan tema inovasi media pembelajaran dengan metode quizzes atau gamifikasi yang diadakan oleh MGMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Aceh Utara. Tak lupa penghormatan saya kepada Pak Irhamni MAG selaku Kabid Dikdas Dikbud Kabupaten Aceh Utara selaku keynote speaker kita pada malam yang berbahagia hari ini. Kemudian penghormatan saya kepada narasumber hebat kita. Yang pertama kepada Pak Agus Suprianto MPD, yang kedua Pak Wahyu Saryadi MPD, dan juga tak lupa saya berikan penghormatan kepada host kita yang sudah memandu webinar kita dari awal tadi, Bu Susi Afrianita. Dan penghormatan yang tak terhingga kepada seluruh peserta yang telah hadir pada webinar series ke-16 ini. Ini hari kedua ya, lanjutan kita yang semalam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? How are you tonight? I'm pretty well. Oke. Baik teman-teman semua, langsung saja saya akan memandu kegiatan webinar pada malam yang berbahagia ini. Ini adalah lanjutan dari webinar kita yang sebelumnya, ya. Untuk acara kita pada malam hari ini saya bagi ke dalam 3 kegiatan. Yang pertama nanti penyajian materi oleh kedua narasumber kita. Yang kedua sesi tanya jawab atau Q&A. Yang ketiga nanti kita tutup dengan closing statement dari narasumber kita. Baik teman-teman sekalian, untuk tata cara bertanya dalam sesi Q&A nanti bisa dengan 2 cara, dengan lisan ataupun dengan tulisan. Untuk lisan, baik tulisan terlebih dahulu teman-teman webinar mengeklik raise hand menu di Gmeet, dan untuk yang ingin berbicara langsung silakan. Saya akan membuka orang yang akan berbicara. Saya akan mempersilahkan teman yang akan berbicara nanti dan langsung menanyakan perihal soal atau pertanyaan kepada narasumber mana yang untuk yang tulisan langsung teman-teman bisa menuliskan di kolom chat yang tersedia di menu Gmeet. Baik, untuk mengawali kegiatan awal kita, yaitu penyajian materi ya oleh kedua narasumber kita. Kegiatan ini akan berlangsung lebih kurang sampai dengan pukul 20.50 ya. Nanti setelah itu kita akan lanjutkan dengan sesi Q&A pada pukul 20.51 sampai 10 menit. Jadi teman-teman, insya Allah kita akan berakhir sesi webinar kita pada malam yang berbahagia ini sampai dengan pukul 21:10 menit. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan materi
yang sangat luar biasa mengenai inovasi media pembelajaran dengan metode quizzes atau gamifikasi ini dari seorang guru SMP Insan Cendekia Sukoharjo. Beliau juga adalah seorang dosen Stikes Mambaul Ulum Surakarta dan juga instruktur di klinik pembelajaran MIPA. Beliau adalah Duta Guru Canva Indonesia, instruktur belajar.id, dan beliau adalah seorang Google Certified Educator, Quizzes Certified Trainer, ClassPoint Certified Trainer, Trainer Nasional IGI, instruktur e-guru, Master Trainer Upskillmu, dan juga Official Trainer High Teach Indonesia. Kita sambut bersama-sama yaitu Bapak Agus Supriyanto MPD. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Bapak Zamzam. Tes gimana, suara saya terdengar jelas Bapak dari sana? Iya, terdengar Pak. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, sebelum saya memulai, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Susi yang telah mengundang saya ke dalam kesempatan kali ini berbagi dengan Bapak Ibu guru hebat di Aceh ini ya. Tapi beberapa saya lihat tadi ada yang berkomentar dari Jawa Tengah, kemudian ada dari luar Jawa juga banyak tadi ya. Kemudian yang kami hormati juga tadi Bapak Dr. dari Irhamni MAG selaku Kabid Dikdas Disdikbud dari Kabupaten Aceh Utara ya. Kemudian saya hormati juga moderator pada malam hari ini dari Pak Zamzami yang sudah memberikan waktu kepada saya pada malam hari ini. Baik rekan-rekan dimanapun berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan yang berbahagia ini di malam yang cukup cerah. Kalau di tempat saya berada, saat ini saya berada di kota Solo ya Bapak Ibu, Jawa Tengah, dan di sini suasananya lumayan cerah, panas udaranya, cuacanya, namun kondisinya agak mendung. Jadi untuk sinyal tadi saya coba agak bermasalah, maka ini tadi saya usahakan ada dua sumber jaringan yang saya pakai, semoga nanti lancar ke depannya. Nanti mohon untuk Pak Zamzami jika ternyata saya terkendala, nanti mohon untuk disampaikan kalau misalnya suaranya hilang ataupun nanti tampilan di kuisisnya bermasalah, nanti mohon disampaikan seperti itu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim Bapak Ibu sekalian, untuk kesempatan kali ini saya akan membawakan satu materi di mana materi ini ada kaitannya dengan pembelajaran dengan kurikulum merdeka dengan menggunakan platform gamifikasi ya, atau yang kita kenal dengan quizzes seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, quizzes ini adalah salah satu media belajar Bapak Ibu sekalian, di mana media belajar yang lain itu sangat banyak. Dan sekarang untuk pembelajaran yang merdeka ini, siswa maupun guru dituntut untuk kreatif. Merdeka tapi dengan tuntutan. Artinya apa? Bukan merdeka dengan dalih seenaknya sendiri, bukan, atau semaunya sendiri tanpa aturan, tanpa batasan, bukan. Malah di sana merdeka ini berarti masing-masing individu itu mempunyai target yang melampaui yang dulu sudah ada. Artinya di sini murid itu diharapkan mampu berkembang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Nah, agar murid mampu berkembang dengan sangat pesat, mampu mengeksplorasi dari kemampuan individu yang dipunyai, maka guru juga harus bisa untuk memfasilitasi para murid agar dapat belajar dengan baik. Terutama seperti yang dikatakan oleh Prof. Yohanes Sornya dulu, dikatakan bahwa tidak ada murid yang bodoh, yang ada adalah murid yang belum bisa menemukan cara belajar ataupun guru yang tepat untuk dia bisa belajar. Nah, sekarang saatnya para guru bisa belajar, bisa menambah ilmu, mengeksplorasi ilmu dimanapun berada, kapanpun, dengan siapapun, dan dengan media apapun. Nah, sekarang pandemi mengajarkan kita untuk bisa belajar dari manapun. Bahkan saya tidak akan mungkin atau mungkin sulit ya untuk datang langsung ke Aceh. Kapan saya bisa ke Aceh? Untuk datang ke sana butuh dana yang banyak, yang tidak sedikit, butuh waktu yang cukup banyak juga. Nah, dengan media yang sekarang ada,
pandemi mengajarkan kita kalau belajar itu melalui media meeting seperti ini ya, Google Meet pada saat ini. Nah, ini memberi kemudahan bagi kita. Maka kalau sekarang itu orang masih mempunyai pandangan belajar itu sulit, maka itu agak kurang pas seperti itu. Kalau dulu mungkin iya, karena media seperti sekarang belum familiar atau belum dikenal. Nah, sekarang sudah ada, mau belajar tidak punya waktu karena harus disambi ini itu dan sebagainya. Ikuti, dengarkan rekamannya bisa di waktu-waktu yang luang. Misalnya belajar saya tidak mempunyai guru, tidak mempunyai orang yang bisa saya belajar. Nah, sekarang dengan menggunakan webinar-webinar seperti ini itu bisa terfasilitasi. Saya tidak bisa belajar karena kalau belajar ini itu harus berbayar dan sebagainya. Nah, sekarang banyak komunitas belajar yang memfasilitasi pelatihan maupun webinar ini secara gratis. Nah, sekarang apa alasan yang akan kita kemukakan lagi? Maka tidak ada alasan lagi. Yang ada adalah siapa yang mau, kemauannya itu di mana. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk memulai apa yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, saya akan share untuk share screen-nya. Saya share screen semuanya terlebih dahulu. Kita akan masuk di ininya sebentar. Mas Zamzam mohon dibantu ya, kalau sudah tampil mohon disampaikan kalau sudah tampil. Ya, sudah Pak. Oke, baik, sudah. Alhamdulillah Alhamdulillah ini ya, baik. masih entire screen nih Pak. Oke, ini sudah belum Bapak? Masih belum Pak. Oke, sebentar. Ini sudah Pak. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya persilakan Bapak Ibu untuk bisa masuk ke dalam Quizzes. Nah, ini menggunakan sebentar, ini kok jaringannya kadangkala untuk membuka Quizzes kita membutuhkan jaringan yang agak kuat Bapak Ibu sekalian. Nah, ada dua cara Bapak Ibu untuk masuk ke dalam Quizzes ini. Yang pertama, silakan masuk menggunakan join myquiz.com, kemudian masukkan kode ini, atau Bapak Ibu bisa menggunakan linknya ini akan saya salin dan saya kirimkan ke kolom komentar ya Bapak Ibu sekalian. Oke, sebentar, saya kirimkan di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu bisa mengikuti di sana atau menggunakan kode yang ada di depan ini, yaitu 499154. Baik, Bapak Ibu silakan bisa bergabung di sana karena kita akan menggunakan live presentasi dan juga live quiz nanti Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti selain menerima penjelasan, Bapak Ibu juga akan mencoba untuk bermain dengan quizzes atau merasakan bagaimana kita menggunakan quizzes ini, di mana quizzes ini itu selain bisa digunakan untuk slide presentasi, juga bisa digunakan untuk gamifikasi bisa, ataupun penilaian juga bisa, seperti itu ya. Oke, masih ada, baru ada 5, nanti kurang lebih ada 20 orang kita mulai ya, atau mungkin 15 lah, gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, silahkan bisa bergabung. Nanti ada beberapa fitur baru dari Quizzes yang akan saya bawakan di sini. Memang di Quizzes itu sekarang banyak sekali fitur-fitur yang baru, di mana fitur baru ini bisa memanjakan penggunanya, atau dalam istilah lain, gimana pengguna Quizzes itu bisa belajar dengan enjoy, dengan bervariasi, tidak bosan dan sebagainya. Dan kalau misalnya anak kecil itu suka dengan dunia game, dunia gamifikasi, itu bisa terfasilitasi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, kita masih ada 11 ya. Ada berapa ini Pak Zamzam dari yang ini bergabung di Gimit sekarang? Saya bergabung hanya di satu device soalnya jadi tidak terlihat. Ada 39 Pak Agus. Oke, ada 39 ya Bapak Ibu sekalian. Oke, berarti masih ada yang barangkali masih ada di masjid ataupun ada aktivitas yang lain. Silakan yang berkenan bisa join di kuisnya ini ya. Oke, karena ini sepertinya belum bertambah lagi, baru 11. Oke, akan saya mulai. Nanti yang terakhir nanti boleh diminta tolong dikasihkan linknya ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya mau bergabung nanti kodenya akan ada di bawah seperti itu. Oke, saya coba mainkan kuisnya sekarang.
Oke, apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu, di perangkat Bapak Ibu sekalian, di HP maupun di laptopnya Bapak Ibu sekalian? Sudah. Sudah ya? Oke. Oke, baik Bapak Ibu, ini musiknya saya matikan saja biar tidak ini. Nah, oke. Ini mohon maaf, ini saya ada kesalahan. Saya tadi tulisnya workshop karena saya pikirnya ini adalah workshop di mana ada apa namanya penugasan dan sebagainya. Ternyata ini adalah webinar. Tidak apa-apa, ini webinar Merdeka Belajar dengan kuis saya namakan seperti itu dari MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Aceh Utara seperti itu, oke. Nah, tadi saya sudah ditampilkan ya Bapak Ibu sekalian profil saya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian saya akan ajak main Bapak Ibu sekalian untuk saya pengen tahu nih Bapak Ibu itu apakah sudah tahu kuisis? Kalau tahu, tahunya dari mana? Oke, silahkan Bapak Ibu bisa menjawab sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kuisis ini dari mana? Atau baru dengar malam ini juga boleh, silahkan. Oke, dari webinar ini Bu Eli Wahyuni. Oke, Bu Eli Wahyuni dari mana ini ya? Oke, ada juga dari webinar dari teman dan membuka di web. Oke, mungkin dari kapan ya? Saat PPG. Wah, kapan ini PPG-nya ya? Oke, baik. Oke, ada lagi dari WhatsApp grup English. Oh, English P3K. Oke, dari internet boleh nih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sudah dari pelatihan MGMP masa pandemi Covid 2019. Berarti sudah mahir ini ya. Siapa ini Dakufu Panda ini ya? Oke. Nah, Bapak nih Pak Zamzami saat mengikuti pelatihan, alhamdulillah Pak Zamzami ini jadi sudah bisa menularkan ya karena sudah pernah mengikuti pelatihannya. Oke, dari 16 orang yang bergabung ada 8 yang sudah mengikuti. Nah, ini saya hanya ingin tahu saja apakah Bapak Ibu sudah mengetahui atau belum dari guru. Baik Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaan selanjutnya kalau tadi Bapak Ibu kan mengenal kuisis dari mana? Nah, sekarang saya ingin tahu nih Bapak Ibu apakah sudah mempunyai akun kuisis nih dari 18 orang yang sudah bergabung ini, berapa yang sudah mempunyai akun kuisis? Nah, ini nanti bisa kita diskusikan. Kalau belum, kenapa? Kalau memang sudah, apa yang sudah dieksplorasi dari kuisis ini sendiri? Oke, 12 detik dari sekarang sudah ada 8 orang yang sudah mempunyai dan ada 3 yang belum nih. Oke. Baik, kita mulai ya, kita selesaikan ini ya Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Oke, bisa sambil mungkin nih ada 4 orang ini yang belum ini ya. Ini kira-kira apa nih? Coba bisa dituliskan di kolom komentar barangkali. Ini minta tolong Pak Zamzam sambil sampaikan ke saya. Nanti kira-kira ini yang belum punya ini kenapa nih? Memang baru tahu atau memang belum sempat buat atau memang ada kesulitan nih untuk membuat di akun kuisisnya gitu. Dari kolom chat ini sudah banyak nih Pak, sudah punya akun dari Bu Emma Suryana, Bu Ismayani, Oke. Bu Siti Iliun, dari Alhamdulillah. Wilastri juga sudah punya. Oke, baik. Bu Emma digunakan untuk melaksanakan PAT dan PAS. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti ini ya, berarti lancar ya Bapak Ibu sekalian. Bahkan beberapa yang sudah menggunakan itu untuk ujian sekolah juga sudah ada. Bahkan ada yang mencoba menggunakan untuk lomba Bapak Ibu sekalian. Nah, ini fasilitasnya semakin banyak ya yang dikuisis dan kapasitasnya sekarang lebih banyak lagi. Jadi dulu baru 100 orang, 150, 200, bahkan sekarang di akun yang SND untuk sekolah itu bisa sampai 1000 peserta. Nah, itu luar biasa meskipun memang hati-hati ketika semakin banyak peserta yang bergabung, maka jaringan yang dibutuhkan itu akan semakin kuat. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, saya akan lanjutkan lagi karena ini masih sesi perkenalan Bapak Ibu sekalian. Saya pengen tahu nih selanjutnya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, seberapa sering Bapak Ibu ini menggunakan kuisis? Tadi kan ada 8 orang itu yang sudah mempunyai kuisis. Nah, ini coba saya pengen tahu nih, Bapak Ibu ini seberapa sering menggunakan kuisis ini, baik untuk pembelajaran atau mungkin untuk kegiatan yang lain. Nah, ini ada yang sangat sering nih 1 orang, ada yang menggunakannya beberapa kali.
Nah, kalau yang belum punya akun tadi berarti belum pernah menggunakan sama sekali ya Bapak Ibu sekalian nih. Oke, ini paling banyak dari 8 orang yang tadi mempunyai akun Quizizz, ini menggunakan beberapa kali ada 7 orang. Kemudian yang sangat sering setiap KBM ini hanya 1 orang. Nah, enggak apa-apa Bapak Ibu sekalian, ini untuk perkenalan aja ya Bapak Ibu sekalian, enggak ada masalah. Oke, saya lanjutkan ini ya Bapak Ibu sekalian. Oke, nah ini kita akan mengenal apa toh itu Quizizz. Kenapa Quizizz ini bisa menjadi sarana untuk apa namanya mengaplikasikan kurikulum merdeka seperti itu. Nah, Quizizz ini adalah platform interaktif gratis ya. Jadi sebenarnya ini gratis. Jadi ketika Bapak Ibu mendaftar itu gratis di sana dan akunnya memang akun basic ya. Di Quizizz itu kan ada akun basic, ada akun super, kemudian ada akun SND dan sebagainya itu. Nah, di sini akunnya itu ketika kita mendaftar pertama kali akan menjadi akun basic. Tapi tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian, walaupun akunnya basic, itu tetap bisa menikmati berbagai fitur di dalamnya itu banyak sekali dan bisa mencari banyak kuis atau banyak soal yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru sebelumnya yang ada di sana sehingga kita bisa modifikasi dan itu sudah legal di dalamnya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya teringat nih pas datang ke sekolah jam 7 ternyata jam setengah 8 ada PH misalnya penilaian harian belum sempat membuat soal, nah, silahkan masuk aja ke Quizizz, ambil soal-soal dari guru yang lain dengan teleportasi. Nah itu sesuaikan kemudian bisa diberikan dalam waktu 5-10 menit Bapak Ibu bisa membuat puluhan bahkan ratusan soal sekaligus. Nah ini enaknya ketika di Quizizz. Nah gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini adalah interaktif gratis yang mendorong siswa lebih paham terhadap pembelajaran. Lakukan kuis, pelajaran dan kegiatan menarik lainnya sangat cocok untuk penilaian untuk membuat belajar itu menyenangkan karena ini adalah gamifikasi, platform gamifikasi artinya di sana ada sensasi gamenya. Nah di sana kan tadi kalau Bapak Ibu tadi merasakan ada yang menjawab berapa walaupun tidak kita tampilkan ininya ya pesertanya siapa, tapi di situ ada semacam kompetisi di situ. Nah itu menjadi penyemangat dan juga ada waktu yang membatasi. Nah di sana itu menjadi terpacu. Oh saya harus cepat dan sebagainya. Nah gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian Quizizz ini sekarang sudah sangat banyak penggunanya, bahkan sudah lebih dari 8 juta ya secara global ya. Dan Quizizz ini tidak hanya di Indonesia. Di luar negeri pun sudah banyak yang menggunakan dan pusatnya ada memang di India ya. Nah, kantor pusatnya di India meskipun sekarang di Indonesia sendiri juga sudah ada Mas Umar itu yang beliau konsen di Asia Tenggara ya, terutama karena beliau domisilinya di Lampung, berarti dia lebih fokus di Indonesia seperti itu. Nah, ini ada 75 juta pengguna aktif nih. Nah, ini pengguna aktif ini bisa jadi guru, bisa jadi apa namanya siswa, bisa jadi bukan guru ataupun bukan siswa tapi dia akademisi seperti itu. Nah, kemudian ada 50 juta nih pertanyaan dijawab tiap bulan. Nah, ada 30 juta guru membuat aktivitas dan 3,5 jam per minggu nih yang menghemat waktu gurunya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa menghemat waktu Bapak Ibu sekalian untuk menyediakan bahan ajar yang bagus untuk muridnya. Nah, ini kenapa guru suka menggunakan Quizizz, pelajaran itu menjadi lebih menyenangkan, lebih bervariasi. Walaupun jangan setiap hari ya, nanti akan ada kebosanan. Nah, itu divariasikan. Nah, kemudian yang kedua adalah menghemat waktu seperti yang saya sampaikan ya, ternyata misalnya butuh media pembelajaran yang cepat itu. Selain memang browsing dengan Google ya. Nah, itu bisa menggunakan Quizizz ini. Di dalamnya banyak sekali karya-karya yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru sebelumnya dan itu bisa Bapak Ibu gunakan nih. Kemudian yang ketiga adalah membuat siswa semangat belajar karena tadi yang sudah saya sampaikan ya ada semacam hawa-hawanya untuk kompetisi di sana. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian cara aktivitas tentang topik apapun itu bisa di sana. Nah, itu misalnya apa namanya di tampilannya itu seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ada Quizizz di samping di sini dan ada mata pelajaran di dalamnya itu sudah
terkumpul masing-masing mapelnya. Ada matematika sendiri, bahasa Indonesia sendiri, bahasa Arab sendiri, bahasa Indonesia, bahasa Inggris tersendiri, sehingga nanti fitur-fitur yang ada di dalamnya ataupun soal-soal yang ada di dalamnya itu sudah terkumpul menjadi satu. Nah, di situ bisa mempermudah guru untuk membuat, misalnya di sini Bapak Ibu guru bahasa Inggris pengen mencari soal-soal bahasa Inggris. Nah, itu lebih mudah dan itu ada jutaan soal di sana. Nah, itu ada di dalam kuisis semuanya. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini akan saya terangkan secara singkat di kuisis ini. Kemudian buat kuis Anda sendiri dalam beberapa menit. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu ketika misalnya ingin membuat kuis ya atau soal kumpulan soal itu, Bapak Ibu bisa mengetik sendiri di sana, membuat sendiri, atau menggunakan referensi dari soal guru yang lain, kemudian dimodifikasi. Nah, misalnya langsung disalin, kemudian diedit, disesuaikan dengan kepentingan Bapak Ibu sekalian. Nah, di situ kita akan menghemat waktu. Biasanya kalau kita membuat soal dari kertas yang kosong, itu kadang kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan ide dan sebagainya. Nah, dari kuisis ini, soal-soal yang ada di dalamnya itu bisa digunakan untuk referensi. Nah, sehingga untuk membuat soal itu jauh menjadi lebih cepat. Nah, sarannya adalah saat membuat kuis Anda, gunakanlah bilah pencarian untuk mengimpor pertanyaan dari perpustakaan kuisis. Itu namanya teleportasi itu ya. Nah, itu jauh lebih cepat lagi gitu ya. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bermain kuis atau penilaian menggunakan mode yang berbeda. Nah, ini yang menjadi menarik Bapak Ibu sekalian. Nah, yang saya tampilkan di sekarang ini adalah yang paling atas ini Bapak Ibu sekalian, yang namanya presentasi oleh guru yang dimainkan sekarang ya. Ini diberikan kepada siswa di kelas untuk siswa bisa berpartisipasi dengan menggunakan perangkat mereka, kemudian bisa melihat nilainya langsung di papan tulis. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau ini kan langsung ketika berhadapan dengan murid. Nah, kalau misalnya murid itu ada di rumah, bagaimana? Dan itu tidak dikerjakan secara live atau secara langsung. Nah, ini bisa digunakan menjadi pembelajaran asinkronus atau menggunakan mode PR. Nah, di sini guru bisa membagikan kuisnya dalam bentuk PR sehingga murid itu bisa mengerjakan di waktu yang lain atau tidak harus saat itu juga. Nah, itu menjadi enak ketika siswa bisa mengerjakan dari rumahnya masing-masing dan waktunya bisa menyesuaikan kapan siswa itu longgarnya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, itu kalau misalnya, mohon maaf, misalnya di tempat-tempat yang sinyalnya stabil. Nah, bagaimana kalau di daerah-daerah yang ternyata koneksi sinyalnya itu kurang stabil? Nah, ini bagaimana? Nah, sekarang sudah muncul yang namanya mode kertas. Nah, di mana ini yang diperlukan itu hanya ininya saja, gurunya saja yang mempunyai jaringan. Nah, makanya kalau ada siswanya tidak mempunyai gadget, tidak mempunyai perangkat, bagaimana? Bisa dengan menggunakan mode kertas seperti ini. Ini menggunakan bahan ataupun perangkat yang minimalis. Atau misalnya ternyata benar-benar tidak bisa menggunakan alat ataupun jaringannya sangat-sangat sulit, maka solusi terakhir bisa dengan menggunakan download ya Bapak Ibu sekalian, kemudian di print di dalam soal, kemudian dibagikan kepada siswa. Nah, ini pilih-pilihan yang lain ya Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya dapat juga dengan mengetahui detail hasilnya siswa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kita menggunakan analisis butir soal ya, anak busuk gitu ya. Nah, itu makan waktu cukup lama. Awal-awalnya saya belum mengenal kuisis itu, saya harus masukkan menginput jawaban siswa satu persatu. Untuk saya analisis, siswa A ini mempunyai kesulitan di soal nomor berapa. Kemudian dalam satu kelas, soal mana yang mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi, sedang maupun rendah. Kemudian dalam satu angkatan, misalnya ada 4 kelas gitu ya, itu materi mana yang dominan itu bisa dikerjakan dan materi yang mana yang dominan tidak bisa dikerjakan. Nah, ini bisa kita ketahui dari situ. Dan juga ada laporan yang melihat jawaban siswa. Jadi masing-masing siswa itu menjawab, misalnya percobaan 1, misalnya mau dibuat beberapa kali percobaan ya, siswa 1 mencoba 4 kali, maka progresnya bagaimana? Nah, ini bisa dilihat oleh gurunya. Nah, ini enak banget bagi guru. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mencoba ya. Nah, oke. Kemudian laporan kelas itu detail ya Bapak Ibu sekalian. Ada rerata nilai siswanya. Kemudian ada laporannya yang bisa di-download dalam bentuk PDF maupun Excel Bapak Ibu sekalian. Dan enak sekali. Dan di sini nilai siswanya sudah ada.
Nah, di sini kan ada akurasi, ada skor juga. Nah, kalau untuk nilai silahkan Bapak Ibu gunakan yang akurasi, yang ada persennya seperti ini. Ini adalah nilainya. Kalau skor ini sudah ditambah dengan bonus kecepatan, bonus waktu, bonus ketepatan dan sebagainya. Jadi sudah tidak bisa digunakan ini untuk skor ini. Nah, kalau penilaian gunakan yang akurasi, karena kalau akurasi ini adalah jawaban benar dan salahnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian laporan siswa yang lengkap ini bisa membantu kita. Nah, di sini question 1, question 2, question 3, question 4 dan sebagainya ini bisa kita lihat di sini dan nanti bisa kita print, bisa kita lihat analisisnya. Nah, gitu ya. Sehingga menu keseluruhan itu membantu guru melihat soal tersulit maupun soal yang termudah. Nah, ini bisa untuk masukan bagi guru untuk menyiapkan materi selanjutnya itu penguatannya di bagian mana gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang apa hubungannya nih sama kurikulum Merdeka? Nah, di kurikulum Merdeka itu ada penilaian dua ya, penilaian formatif dan juga penilaian sumatif gitu ya, yang kita kenal. Nah, kelebihan-kelebihan kuisis itu ketika memfasilitasi kedua penilaian ini adalah yang pertama adalah soalnya beragam Bapak Ibu sekalian dan kita bisa mengeluarkan misalnya dalam satu kuis itu kita punya bank soal katakanlah 100, tapi yang mau dikeluarkan hanya 25. Nah, itu bisa kita modifikasi di sana gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian terdapat soal tipe uraian, video, audio untuk mengukur kemampuan 4C siswa. Nah, ini ada di sana. Kemudian guru dapat mempersiapkan latihan soal dengan memanfaatkan soal yang ada di perpustakaan kuisis. Nah, tadi sudah dibahas ini ya. Kemudian kemudahan untuk membuat soal dengan fitur teleport. Nah, ini juga tadi udah dijelaskan di awal ya. Kemudian mudah untuk guru matematika karena terdapat equation. Nah, ini kayak saya ya, guru matematik ini kalau urusannya dengan equation itu dari dahulu kala itu memakan waktu yang sangat lama karena harus menggunakan satu persatu itu. Nah, sekarang di kuisis juga sudah ada di situ. Nah, itu nggak ada masalah lagi, nggak harus kita copy dulu dari Google kemudian dimasukkan ke situ, enggak. Di dalamnya sudah ada. Kemudian mode game yang beragam, ada klasik, tim, ujian, mode kertas, PR. Nah, ini beragam ya. Jadi kita pengen menggunakan mode yang mana. Nah, ini bisa berganti-ganti jadi tidak bosan di situ. Hasil laporannya dan statistiknya itu lengkap. Kemudian anabusonya juga lengkap. Terdapat mode fokus. Nah, ini khusus untuk SND. Jadi Bapak Ibu yang ingin menggunakan ini untuk ujian, nah, ini ada mode khusus. Namanya mode fokus ya, khusus untuk akun SND atau akun sekolah. Nah, ini nanti kalau misalnya muridnya itu keluar dari soalnya atau membuka tab lain, akan ada peringatan ke gurunya bahwa murid yang bersangkutan itu sedang mengakses link yang lain seperti itu. Nah, ini membantu guru untuk memantau siswa, kejujuran siswa bagaimana. Yang terakhir adalah dapat digunakan untuk refleksi pembelajaran. Dari semua data yang didapatkan tadi bisa digunakan untuk refleksi pembelajarannya bagaimana, apakah bagian mana yang kurang, bagian mana yang perlu penguatan dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Menyiapkan perangkat pembelajaran, ada e-modul, kemudian ada materi ajar, kemudian LKPD. Nah, ini ada di kuisis ya. Jadi lebih mudah di sana dengan menggunakan presentasi interaktif sebagaimana yang saya gunakan sekarang. Guru dapat menggunakan template slide presentasi yang beragam. Nah, ini bisa dibantu dengan misalnya membuat dulu di PPT, kemudian disimpan dalam gambar, kemudian di-upload di sini juga bisa, atau menggunakan Canva juga bisa untuk slide-nya. Import presentasi dari Canva maupun Google Slide agar tampilan dan template menarik. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Atau embed link dari berbagai macam website dan media pembelajaran, misalnya GeoGebra dan sebagainya ini ya. Walaupun ini memang untuk matematik ya, rata-rata di GeoGebra. Kemudian menyisipkan konten pembelajaran yang menarik berupa gambar, GIF, audio, video, dan sebagainya. Nanti coba kita mainkan beberapa ya Bapak Ibu sekalian biar Bapak Ibu tahu nih sebenarnya seperti apa sih itu kalau misalnya konten pembelajaran menggunakan gambar, GIF, maupun audio. Kemudian yang kelima, dapat menambah latihan soal nih, sehingga presentasi lebih interaktif. Nah, bukan hanya sebagai slide presentasi sebagaimana PPT ya, tetapi di sana ada interaktif antara guru dan juga siswa gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini beberapa kelebihan dari kuisis untuk memfasilitasi dari kurikulum Merdeka itu sendiri. Oke, nah ini selanjutnya ya.
untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini yang sekarang sedang digaungkan ya, pembelajaran berdiferensiasi atau berbeda. Nah, yang dituntut sebenarnya dari berdiferensiasi itu apa? Jadi kita tidak bisa mengajarkan kepada siswa segala sesuatu itu dengan menganggap semua siswa itu sama. Karena apa? Setiap siswa itu mempunyai kesiapan belajar yang berbeda, minat yang berbeda, profil belajar murid pun juga berbeda-beda. Nah, ini membutuhkan analisa awal sehingga nanti kita bisa mengenali dalam satu kelas itu. Nah, ini siswanya itu gaya belajarnya bagaimana, minat belajarnya bagaimana, dan tentunya adalah kesiapan belajarnya seperti apa. Jangan sampai kita menganggap semuanya siswa itu siap belajar. Kita masuk langsung gas, tancap gas dan sebagainya. Padahal siswa belum tentu sudah siap. Nah, ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Nah, bisa jadi kita masuk tapi mereka kondisinya masih amburadul dan sebagainya. Nah, ini kita perlu siapkan itu. Nah, dengan menggunakan kuisis itu bisa meningkatkan kesiapan belajarnya lebih cepat seperti itu. Kemudian ini kelebihan kuisis itu seperti apa? Yang pertama adalah terdapat beragam tipe kuis yang dapat digunakan guru untuk memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, tipe soal audio, kemudian video dapat melatih kemampuan komunikasi dan presentasi siswa. Nah, kemudian terdapat berbagai macam mode game untuk mengukur kesiapan belajar siswa. Nah, ini ya, banyak hal yang nanti bisa dieksplor dari kuisis itu sendiri. Kemudian kuisis dapat menciptakan setiap pembelajaran yang menarik minat belajar siswa dengan gamifikasinya, di mana siswa itu masih masa-masanya adalah masa bermain ya, atau menggunakan metode game ini lebih menarik bagi mereka, bagi dunianya mereka. Kemudian dengan menggunakan presentasi interaktif, guru dapat menambahkan berbagai konten pembelajaran yang sesuai minat belajar siswa dan gaya belajar siswa terutama ya. Nah, gaya belajar yang kita kenal adalah visual, auditory, kemudian kinestetik ya. Nah, di sini dengan menggunakan presentasi interaktif kita bisa mengatasi itu semua gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lanjutkan ke asesmen ya, kompetensi minimum atau kita mengenalnya dengan AKM. Nah, bagaimana kuisis itu bisa membantu pelaksanaan AKM dan juga mempersiapkannya. Yang pertama, tipe soal ini beragam ya, di kuisis itu bukan hanya pilihan ganda saja ya, tapi ada juga pilihan ganda kompleks yang sekarang sejak K13 itu kan sudah ada ya. Kemudian ada isian singkat, ada uraian, menjodohkan, mengurutkan, bahkan menjawab dengan gambar, menjawab dengan video, menjawab dengan suara, itu juga sudah bisa ya Bapak Ibu sekalian. Bahkan menarik ya, apa istilahnya ya, drop down ya. Nanti kita praktekkan itu sedikit ya. Kemudian membuat soal dengan bacaan yang panjang. Nah, ini sudah bisa Bapak Ibu sekalian. Menambahkan gambar infografis pada soal juga bisa. Nah, terdapat equation yang memudahkan guru matematika ini membuat soal-soal numerasi. Nah, kemudian membantu melatih siswa untuk mengerjakan latihan soal dengan berbagai mode permainan. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, enak sekali di sini. Terdapat mode fokus tadi untuk ujian ya. Kemudian siswa dapat menjawab dengan simbol matematika juga. Nah, ini tadi nanti kalau misalnya mau menjawab langsung, itu siswa juga bisa menggunakan papan tulisnya sendiri untuk coret-coret dan sebagainya ini. Nah, itu menarik banget ya Bapak Ibu sekalian. Oke, nah kita akan coba untuk main ya Pak. Dari tadi kan saya cuma ngomong aja nih. Ini jangan-jangan Bapak Ibu tadi udah bosen ya. Pak Zamzam gimana, suara saya aman? Aman Pak, aman. Sangat lancar. Oke, alhamdulillah ya Bapak Ibu sekalian. Biar nggak bosen nih Bapak Ibu sekalian. Ini kalau saya yang ngomong terus ya, ini nanti Bapak Ibu bosen juga ya. Nah, ya benar kali Pak Agus. Ada selingan untuk bermain ini. Oke, yuk kita main ya Bapak Ibu sekalian. Coba nih kita main Bapak Ibu sekalian. Siapkan tadi gadgetnya, tidak perlu kita join lagi. Tetap dengan yang tadi, kita akan coba main di slide selanjutnya. Oke, saya akan mulai sekarang. Baik Bapak Ibu, silakan pantau gadgetnya ataupun tadi alat yang digunakan untuk ini. Ini saya matikan untuk ininya biar tidak terlalu ini. Saya akan melihat di grafiknya. Oke, nih. Pasangkan nama Presiden Indonesia berikut sesuai dengan fotonya. Kenapa belum ada yang jawab nih ya? Jangan-jangan belum siap nih ya. Oke nih, ada yang sudah jawab? Satu orang nih. Nah, ini pasangkan pertanyaannya nih.
21 orang nih, baru satu ternyata yang menjawab ya. Siapa ini yang menjawab nih? Wih, Pak Zamzami. Wah, ini yang punya rumah nih ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini satu pertanyaan nih. Nah, ini kalau misalnya soalnya ini masuknya apa nih ya? IPS ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau misalnya matematik bagaimana? Kalau misalnya bahasa Inggris itu dengan gambar misalnya apa ya istilahnya ya? Kalau di mungkin dengan menggunakan gambar benda ya, kemudian bahasa Inggrisnya apa, mungkin bahasa Arabnya juga apa, atau mungkin kalau menggunakan misalnya anak-anak kecil ya, itu menggunakan ini gambar apa, namanya apa gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi dari sini lebih mudah untuk apa namanya pemaparannya. Pak Zamzam, ini saya masih berapa menit ini, saya ngomong terus nanti jangan-jangan waktunya udah habis nih. Pak, masih aman nih Pak. Oke, masih aman ya. Oke, kalau masih aman, kita lanjut nih permainan selanjutnya ya Bapak Ibu sekalian. Yuk fokus biar nanti bisa ngerjakan soal yang kedua nih. Oke, soal yang kedua tipe soalnya apa nih ya? Oke, nih sekarang nih susunlah uang pecahan 1000 dari yang terbitan terlama hingga terbaru. Nah, ini akan membuktikan kita dari generasi mana nih? Generasi 80-an, 70-an, 90-an atau generasi milenial nih? Oke, waktunya pendek memang karena biar mikirnya cepet nih. Saya sendiri juga bingung nih, ada Sisingamangaraja, ada Kapatimura nih, ada yang lompat batu nih. Oke, ada 4 nih, udah ada peningkatan nih. Oke. Kira-kira siapa nih ya yang menjawab nih? Nah, dari Bapak Ibu sekalian ini ada kompetisinya. Tertinggi masih Pak Zamzam juga ya. Nah, oke ada 6 orang nih ya. Ini jawabannya kayak gimana nih? Nah, oke. Ini ada peserta yang melihat, bisa dilihat dari sini ya Bapak Ibu sekalian nih tampilan grafiknya. Siapa yang menjawab ini? Siapa ini? Nah, ini pertanyaannya juga bisa ditampilkan ini Bapak Ibu sekalian. Oke, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, jadi ini bisa kita menggunakan menyusun ya, menyusun apa namanya ulang benda. Nah, ini juga bisa. Kalau misalnya kita menyatukan dari beberapa benda yang dipotong-potong juga bisa. Nah, ini berbagai mapel bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Ini adalah salah satu contoh saja ya. Ini yang bisa digunakan dari berbagai jenjang gitu ya. Oke, kita next, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, silakan didengarkan Bapak Ibu sekalian. Lagu ini dari mana ini? Oke, sudah semakin banyak nih, ada 13 yang menjawab. Kira-kira tergeser nggak posisinya Pak Zamzam tadi ya? Akhirnya tergeser juga oleh Bu Aiza nih ya. Oke. Nah, itu menariknya kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada leaderboard-nya di situ. Nah, akan menentukan nanti di akhir nanti kita akan lihat nih siapa yang bertahan sampai akhir. Nah, di sini ada yang Sumatera Barat, ada yang Aceh, ada yang Sumatera Selatan, ada yang Jambi nih. Nah, padahal yang benarnya adalah di Sumatera. Tadi lagunya apa ya? Ada yang tahu lagu apa itu? Pak Zamzam atau Bu Aiza tadi ya? Itu lagunya apa itu ya? Saya salah tadi Pak. Payakumbuh Pak. Oh, Payakumbuh ya. Oke. Oke, ya itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah bentuk pertanyaan. Gimana Bapak? Ayam delape judulnya. Oh iya. Saya sendiri kurang begitu paham ya dengan lagu ini. Cuman kemarin saya gunakan ini ternyata seru juga ini karena ada beberapa daerah di sini yang ini. Cuman yang kemarin yang nyari yang Aceh itu belum ketemu yang tanpa ini apa namanya yang saya dapat itu. Nah, kebetulan harusnya tadi lagu yang dari Aceh ya, tapi kalau dari Aceh langsung ketebak semua gitu ya. Oke, nah ini kita bisa menggunakan dengan metode suara ya Bapak Ibu sekalian, dan ini bisa menggunakan suara Bapak Ibu sendiri yang direkam. Nah, ya tapi dengan syarat dan ketentuan loh ya Bapak Ibu sekalian, kalau suaranya kayak saya nyanyi ya muridnya bubar itu nanti ya. Tapi kalau misalnya suaranya bagus boleh nih bisa menggunakan itu atau menggunakan cerita. Nah, ini anak-anak TK, anak-anak SD itu
gurunya yang cerita. Nah, kemudian diminta untuk menjawab. Nah, ini juga boleh. Modifikasinya banyak Bapak Ibu sekalian. Oke, yuk kita lanjut di pertanyaan selanjutnya nih. Kita menggunakan metode yang lain ya. Semoga ini next. Ini tadi saya kehilangan ini. Semoga Bapak Ibu ini. Oke, sebentar, ini saya segarkan dulu ya. Saya kehilangan koneksi tadi gara-gara sinyalnya kelihatannya nggak stabil. Di tempat Bapak Ibu sekalian, apakah muncul soal selanjutnya? Belum Pak Agus. Oke, belum ya. Pak. Belum Oke, muncul oke. soalnya. Sudah. Oke, ya sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bapak Ibu sekalian. Oke, perhatikan gambar siklus air dan tentukan nama tiap tahapannya nih. Oke, saya tampilkan soalnya di sini nih. Ayo silahkan digeser tuh. Itu ada tulisan, ada evaporasi, ada kondensasi, ada presipitasi. Nah itu letaknya di mana? Ada 3 kolom di sana. Waktunya pendek Bapak Ibu sekalian. Tinggal 11 detik dari sekarang. Siapa nih yang sudah bisa memasangkan ini? Oke. Kondensasi itu letaknya di mana? Presipitasi itu di mana? Evaporasi itu di mana? Oke. Oke, maaf ya, ini waktunya terbatas. Biar mikirnya cepat Bapak Ibu sekalian. Oke, siapa nih yang naik? Bu Aiza ini tergeser atau enggak nih? Oi, Pak Zamzam ini yang tergeser turun terus ya. Oke, enggak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada nih ya yang menjawab apa namanya? Pertanyaannya di mana? Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian kita tampilkan detail nih ya. Jadi perhatikan gambar siklus air dan tentukan nama tiap tahapannya ini. Yang menjawab evaporasi ini ada 7 orang nih, 18% A ini benar ya. Kondensasi ini hanya 13 orang atau 5 orang saja yang benar nih. Presipitasi 5 orang yang menjawab yang benar. Yang lainnya tergeser ya, tertukar-tukar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, menariknya di situ. Jadi kita bisa lihat langsung. Nah, kalau misalnya kita mau membahas, boleh nih kita manfaatkan yang di bawah ini. Ini ada papan tulis langsung Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membahas secara langsung dengan coret-coret itu bisa. Misalnya dengan menggunakan matematika bisa pakai ini. Atau misalnya menggunakan apa namanya mengangkat tangan siswa yang ragu siapa dan sebagainya, mengklarifikasi boleh pakai ini. Oke, gitu Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya biar lebih cepat untuk materi selanjutnya. Oke, tentukan nama-nama bunga sempurna bagian ini. Nah, ini sama kayak tadi. Ini bagian-bagian bunganya ini apa saja nih? Kelopak bunganya di mana? Putiknya di mana? Benang sarinya di mana? Mahkotanya di mana? Bakal bijinya di mana? Belum ada yang menjawab nih ya sampai sempurna ini. Masih geser kanan, geser kiri ya. Kira-kira berapa nih? Dari 41 orang yang bergabung, ada 1 orang yang udah selesai. Alhamdulillah nih. Ini waktunya agak panjang ya Bapak Ibu sekalian. Biar agak mikirnya agak lama karena ada 6 kalimat ya yang harus ditampilkan, harus dicocokkan di sini. Nah, oke yuk. Kira-kira yang mana nih? Sambil mengingat ya, itu pelajaran kelas berapa kali ya? Kelas SMP ya? SMP kelas berapa nih ya? Saya dapat dulu ya? Kelas 2 kali ya? Oh, karena ini memang generasinya udah lama, jadi udah pada lupa ya. Kecuali kalau ini memang gurunya ada guru SD, ada guru SMP. Nah, ini guru IPA pula. Nah, ini mungkin ingat lah ini kalau gurunya bahasa Inggris nih gimana nih? Masih ingat nggak ya? Atau barangkali misalnya pas lagi ngajarin anaknya belajar nih ya bisa jadi nih. Oke, 15 detik terakhir nih Bapak Ibu sekalian boleh nih dicoba. Oke, yuk masih nambah nggak ini dari 13 orang nih? Oke, kelihatannya nggak ada nih. Oke, yuk. Siapa? Oh, enggak 14 orang tambah 1. Oke, siapa nih yang bisa menggeser yang tadi ya? Bu Aiza, Bu Evat ya, Bu Evat Duyarti bertahan ternyata. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ternyata yang menjawab banyak benernya ini ya. Oke, kita coba lihat detailnya. Nah, ini yang benar itu kelopak bunganya yang menjawab di F itu ada 12 orang, yang salah ada 2 nih. Yang dasar bunganya benar semua. Nah, putiknya ternyata ada 4 orang yang menjawab salah. Benang sarinya juga ada 4 yang salah. 5 maaf nih, 5 yang salah ya. Mahkota bunga ada yang 1 yang salah. Nah, di sini bisa kita lihat ya detailnya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut lagi di permainan selanjutnya. Coba kita tes lagi.
Nah, perhatikan peta kota. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan peta ya, peta Jerman di sini ya, di samping di manakah letak kota Berlin? Nah, coba nih, ada yang bisa menebak nggak ya? Oke, Berlin. Oh, itu di titiknya, di titik langsung. Oh, ada yang salah nggak ya ini? Wah, ini jawabannya seperti ini, Bapak-Ibu sekalian. Nah, seru kan ya? Oke. Habis ada 11. Oh, 12. Oke. Siapa nih yang menjawab ini tepat lagi? Leaderboardnya berubah nggak ya? Bu Aisyah, Bu Ifat. Bu Ifatnya turun lagi. Pak Samsam turun lagi. Oke. Ya. Nah, ini detailnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Nah, itu tadi ya. Apa namanya, tanggapannya sudah banyak yang menjawab benar ya. Ini bisa kita lihat langsung. Ini kalau misalnya kita view bisa nih. Jawabannya benar atau salah. Nah, itu saya zoom view misalnya punya. Nah, ini dia jawabannya tadi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bisa kita lihat jawaban yang benar yang mana. Jawabannya benar adalah yang di pojok ini. Nah, di sini ya. Oke. Nah, ini ada yang banyak yang benar juga. Oke. Itu ya Bapak Ibu sekalian, ini untuk kita menggunakan peta bagi guru-guru yang menggunakan gambar atau guru-guru IPS seperti itu ya. Oke, yuk next kita lanjut. Kita sambil jalan-jalan ya di kota-kota nih. Oke. Aufan sedang berjalan-jalan keliling Indonesia. Di Jakarta sekarang menunjukkan pukul 19, sedangkan di kota yang Aufan kunjungi sekarang menunjukkan pukul 21. Nah, pertanyaannya apa nih? Oke, coba kita cek nih. Jawaban yang benar yang mana nih? Oke, sudah ada yang menjawab nih ya. Ini bagiannya yang mana nih ya? Oke, hampir sama seperti tadi Bapak Ibu sekalian. Cuman di sini kita menunjukkan jawaban yang benar yang mana. Ini menggunakan apa namanya? Waktu gitu ya. Oke, mohon maaf sebentar saya minum dulu. Waktunya agak lama, Bapak Ibu bisa mencoba. Ini bentuk pertanyaannya yang agak berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Oke, masih ada 35 detik bisa kita gunakan untuk apa namanya, mencoba. Nggak apa-apa Bapak Ibu salah, ini mumpung nggak ada siswanya jadi nggak perlu terlalu malu. Kita coba aja. Saya selesaikan sampai waktunya habis ya Bapak Ibu sekalian, biar nanti Bapak Ibu bisa mencoba dengan oke. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini waktunya sudah habis. Ada 15 orang yang mencoba menjawab. Leaderboardnya siapa nih? Wah, sepertinya Bu Aiza ini udah tak terkalahkan nih, naik terus. Oke, nah, oke ya. Ini tampilannya seperti tadi. Saya lanjutkan biar cepat aja. Jaringannya Pak, ini putus tadi. Oh gitu ya. Wah, ini berarti jaringan menentukan prestasi ini ya. Sekarang ya bukan tempat duduk lagi ya. Oke, yuk kita nih dari gambar hewan di samping tentukan hewan omnivora. Nah, tampilan zoomnya seperti apa nih ya? Nah, ini mana nih yang merupakan hewan omnivora? Yuk, silakan. Nah, ini berarti kejar-kejaran sama sinyal ya. Oh, berarti bisa kita cek tadi. Bu Aisyah tadi pakai jaringan apa itu ya? Kalau di sini mah Telkomsel biasanya yang aman. Oke, nih Bu Evat nih. Oke. Nah, ini silahkan dilingkarin semua ya Bapak Ibu yang apa namanya benar yang mana silahkan diklik nih. Oke, yang sudah ada 8 orang. Nih waktunya agak panjang nih. Wah, ini jawaban saya jangan-jangan macet nih ya. Oke, waktunya berjalan nggak ya ini? Tempat saya kok macet? Ini kayaknya jaringan saya agak bermasalah ini ya. Pak Zamzam, suara saya kedengaran Pak?
Jelas Pak Agus. Oke, jelas. Ini kenapa waktunya nggak berjalan ya? Oke, sebentar. Oh, pantesan saya kehilangan ini koneksi. Pantesan kok waktunya nggak gerak. Oke, sebentar, saya refresh dulu. Ini untuk beberapa tampilan Bapak Ibu mungkin tidak berjalan ya. Oke, sebentar, saya refresh dulu. Di punya saya, kalau punya Bapak Ibu harusnya masih berjalan seperti biasa. Ini jaringan saya kurang stabil di sini. Ini juga kurang stabil, baru bergabung kembali. Oke, gimana tampilan Bapak Ibu sekalian? Sudah ya. Nah, ini saya cocokkan ya Bapak Ibu sekalian. Di sini sudah banyak yang menjawab gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya akhiri saja. Oke. Karena tadi udah menjawab, harusnya tadi sudah terekam ya Bapak Ibu sekalian. Di leaderboardnya coba kita lihat tadi yang sudah menjawab. Oh, tadi sudah terekam ya. Oh, berarti tidak tampil karena ini. Oke, kita lanjutkan aja. Mohon maaf tadi agak lolak di sinyalnya, jadi leaderboardnya nggak berjalan tadi. Oke, coba ini Bapak Ibu sekalian. Ini jawabannya benar atau salah? Harusnya banyak yang menjawab ya, ini Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf Pak Agus, kita beri waktu sekitaran 5 menit lagi Pak Agus untuk kita ke narasumber kedua. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Insya Allah selesai ini ya. Oke, ini yang tadi ya, untuk leaderboardnya masih bertahan sama ya. Kemudian ini banyak yang harusnya salah ya, tapi banyak yang menjawab benar, semua pohon mempunyai daun. Apakah semua pohon mempunyai daun? Tidak ya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pohon itu yang hanya memiliki pohon saja, tetapi tidak memiliki daun, tapi fungsi daun digantikan oleh fungsi pohon. Contohnya misalnya kayak kaktus dan sebagainya, itu tidak ada pembagian antara pohon dan daunnya, tapi fungsinya tetap ada di keduanya. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. 1 kali pertanyaan selesai. Seperti yang tadi yang disampaikan oleh Pak Zamzam. Misalnya nih, nah sekarang tidak ada kaitannya dengan pengetahuan. Saya pengen tahu, gambarkan emotikon perasaan Bapak Ibu sekalian hari ini. Nah, silahkan dituliskan atau digambarkan dengan coretan. Saya pengen tahu nih, kira-kira ekspresinya Bapak Ibu sekalian di malam hari ini apa nih pakai question nih. Wih, alah, kok love semua. Oke, ada yang lain? 7 detik dari sekarang. Ternyata all player menjawabnya ini. Nah, Bu Aisyah senyum. Ini Bu Evat, apa ini ya? Senyum sama apa namanya ini ya? Love-nya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ini untuk yang terakhir ini, itu bisa digunakan untuk Bapak Ibu sekalian. Menggunakan apa ya, seperti ice breaking ya, atau misalnya Bapak Ibu menginginkan putra putrinya atau para muridnya itu menjawab menggunakan gambar atau menggunakan tulisan, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, saya selesai sampai sini Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Nanti untuk waktu yang lainnya Bapak Ibu bisa berkunjung ke ini saja Instagram saya ataupun di FB saya. Kalau di YouTube ini saya agak lama sudah tidak memposting ya, atau misalnya kalau Bapak Ibu ingin berkomunikasi dengan saya bisa menggunakan email ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menutup dari ini, untuk menutup dari presentasi saya akan berikan satu quote ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk memulai perubahan, tanpa perubahan tidak ada inovasi, kreativitas, atau insentif untuk perbaikan. Mereka yang memulai perubahan akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengelola perubahan yang tak terelakkan. Nah, ini saya mengutip dari perkataan dari William Pollard. Nah, ini beliau yang mencetuskan perkataan ini. Saya hanya membacakan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan waktu selanjutnya ke Pak Zamzam. Terima kasih. Oke.
Baik, terima kasih. Kita ucapkan bersama untuk Pak Agus Supriyanto yang sudah memberikan dan menyajikan materi yang luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan yang sangat meriah melalui ikon applause kita di Jimit ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan penyajian materi oleh narasumber kedua kita, yaitu Pak Wahyu Saryadi MPD, yang merupakan ketua komunitas belajar One Do Mind ya. Pak Wahyu Saryadi sudah bergabung dengan kita di sini. Siap, Pak Jamjami. Iya. Saya bisa terdengar. Kepada Pak Wahyu Saryadi, disilakan. Mohon maaf saya off kamera ya. Nah, ini lokasinya kurang mendukung, sinyalnya, pencahayaannya juga kurang. Oke, baik Pak Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Ibu panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan luar biasa. Yang saya hormati Pak Agus Supriyanto sebagai narasumber materi bisnis. Mari kita sama-sama. Yang saya hormati juga Bapak Ibu hadirin pada malam hari ini yang sudah keren sekali menyimak bersama tadi penjelasan dari Pak Agus Supriyanto. Yang pertama-tama mari kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan kembali Bapak Ibu, walaupun secara maya tapi tidaknya tidak mengurangi esensi dari belajar dan menurunkan semangat kita untuk terus menambah pengalaman, dan yang pasti adalah teman-teman yang keren pada malam hari ini dari sana. Selamat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah. Mohon maaf Pak Wahyu, suaranya agak sedikit terputus-putus Pak Wahyu, mungkin. Oh gitu ya. Ya. Baik. Mungkin sinyal saya kurang optimal ya. Terima kasih Pak Jamjami ya. Ya. Oke, saya izin share screen Pak. Kira-kira nanti saya diberi waktu berapa menit ini sampai jam berapa Pak? Sampai 10 menit ke depan Pak, bisa. Oh bisa. 10 sampai 15 menit ke depan. Baik. Jadi terima kasih Pak Jamjami, cukup sebenarnya waktu yang diberikan kepada kami. Sedikit terima kasih Pak Agus. Saya sebenarnya pernah mengikuti pelatihan super trainer kuisis gitu, tapi saya malah belum pernah menjadi penyaji pemateri karena belum ada kesempatan untuk membagikan kepada teman-teman dan sampai sudah lupa ya, karena waktunya sudah lama dan alhamdulillah malam hari ini diingatkan kembali oleh Pak Agus. Tapi untuk malam hari ini saya ditugaskan oleh Bu Susi dan teman-teman panitia untuk menyampaikan sedikit paparan tentang puisi, tentang wordwall ya Bapak Ibu. Kalau puisi tadi pada konsepnya bisa digunakan untuk pembelajaran gitu ya, secara kompleks. Tapi kalau wordwall ini lebih terbatas dan saya biasanya hanya menggunakan dalam konteks seperti ice breaking, kemudian tes awal dan sebagainya. Karena kalau digunakan untuk pembelajaran secara kompleks seperti puisi itu banyak keterbatasan. Bapak Ibu bisa masuk ke halaman wordwall. Mungkin Bapak Ibu pernah menggunakannya atau bahkan saya yakin sudah bukan hal baru lagi ya, dengan keyword wordwall itu di search engine apapun pasti sudah mengenal. Nah, ini saya sudah pernah punya akunnya Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu belum memiliki akun, Bapak Ibu langsung login atau sign up sama ya nanti.
arahnya login ataupun sign up nanti langsung menggunakan Google saja, ya, nggak usah mengisi email, password dan sebagainya. Kita menggunakan Google saja, kemudian pilih salah satu akun Gmail yang kita miliki. Pada dasarnya, kalau inovasi pembelajaran baik terintegrasi di dalam pembelajaran sebagai bagian dari materi ataupun sebagai pengantar materi itu tidak harus selalu berbasis teknologi. Tapi karena memang bahan diskusi kita malam hari ini atau temanya adalah gamifikasi, maka kita teknologi itu sifatnya tidak mutlak Bapak Ibu, karena di dalam teknologi itu mungkin memang sebagai salah satu inovasi pembelajaran, tapi ada kalanya teknologi itu juga belum bisa terjangkau oleh peserta didik kita. Salah satu contohnya, teknologi itu sendiri memang bisa kita manfaatkan sebagai media pembelajaran, namun di sisi lain anak didik kita dari perangkatnya, kemudian sarana prasarannya seperti sinyal, kuota dan sebagainya belum terpenuhi, maka tidak bisa meningkatkan interaksi antara guru dan peserta didik. Dengan demikian manfaat dari teknologi sendiri itu kurang maksimal. Namun tidak ada salahnya Bapak Ibu kalau inovasi pembelajaran kita itu juga beragam. Salah satunya pemanfaatan teknologi sebagai gamifikasi pembelajaran. Ya. Ada beberapa fitur yang ada di dalam Quizzes, dan yang pertama yaitu interaktif dan bernabel. Ini bisa meningkatkan interaktivity atau apa ya Bapak Ibu ya, interaktif gitu ya, komunikasi timbal balik antara guru dan siswa dan bisa di-printkan. Mudah-mudahnya seperti itu. Walaupun memang kontennya terbatas, jadi bisa di-download dan di-print dalam bentuk PDF, file PDF. Kemudian dapat menggunakan template yang tersedia. Jadi di dalam Wordwall ini, ya, di dalam Wordwall ini sudah ada template-template yang tersedia di sana sehingga kita tinggal menggunakannya. Bagaimana cara menggunakan dan sebagainya tersedia di sini. Ya. Mungkin saya tidak cukup waktu untuk menjelaskan. Kemudian bisa switching template. Jadi dari template satu ke template yang lain itu bisa di-switch ya. Jadi kita cukup membuat satu soal, kita bisa di-switchkan dari template satu ke template yang lain. Nah, bagaimana caranya dan sebagainya tersebut. Kemudian dapat diedit, aktivitasnya itu dapat diedit, soalnya dapat diedit. Nah, Bapak Ibu yang menggunakan akun free itu biasanya terbatas hanya bisa membuat 4 kuis. Bagaimana solusinya? Itu bisa diedit, kontennya itu bisa diedit. Kemudian terms and option, tersedia banyak tema dan pilihan. Jadi yang bersama dengan template tadi sebenarnya bisa digunakan sebagai student statement atau evaluasi, tapi di sini sebenarnya kalau yang kompleks evaluasi akhir kurang mendukung ya Bapak Ibu ya, kurang representatif. Jadi biasanya digunakan untuk tes awal, pretest atau ice breaking saja sebenarnya kalau saya. Kemudian sharing with teacher, artinya bisa berkolaborasi dengan guru lain bahkan dengan siswa agar bisa saling berkolaborasi membuat dan berbagi resource-nya. Kemudian embedding on website, ini bisa di-embedkan atau dipasangkan di dalam website. Ditambahkan di dalam website yang dalam bentuk HTML code, artinya akan bisa langsung dimainkan di sana karena dalam bentuk HTML.
Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk fiturnya. Kemudian ini ada beberapa contoh aktivitas ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita menggunakan dan membuat template-nya. Nah, karena saya sudah membuat 4 di sini, maka dengan akun saya ini sudah tidak bisa membuat lagi, kecuali saya mengupgrade-nya menjadi fitur berbayar. Walaupun sebenarnya interaktivitasnya ini banyak sekali. Ada match up, quiz, open the box, dan sebagainya. Banyak sekali di sini. Namun ada beberapa jenis aktivitas ini yang terintegrasi antara satu dengan yang lain sehingga bisa di-switch. Seperti fitur yang tersedia tadi bisa di-switch, walaupun kita buatnya dengan match up itu bisa dimainkan dengan quiz, bisa dimainkan dengan Ensemble, atau bisa dimainkan dengan missing word atau game show dan sebagainya. Pasangannya saya kurang hafal karena memang banyak sekali. Ini untuk template pro-nya ya, sebenarnya lebih keren lagi, walaupun beberapa template pro ini pengenalannya itu sudah ada di sini. Ini lebih banyak lagi sebenarnya, tidak hanya ini. Ini ada beberapa yang bisa kita gunakan di sana. Contohnya, saya menggunakan salah satu ya, misalnya ini yang mengenal Pancasila. Nah, mengenal Pancasila ini, saya membuatnya menggunakan match up. Menggunakan match, artinya mencocok atau menjodohkan antara gambar dan sila-sila dalam Pancasila ini. Jadi tinggal drag and drop ya Bapak Ibu ya. Drag and drop dan dia bisa mengoreksi sendiri. Ini saya asal saja. Saya asal ya. Nah, kemudian di submit answer dia bisa mengoreksi mana yang salah, mana yang benar. Kemudian dengan soal yang sama, saya bisa memainkan dengan find the match. Jadi mencari mana yang cocok kan gitu Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu lebih paham nih karena bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya masih kacau balau. Nah, misalnya ini Persatuan Indonesia. Kemudian kalau benar seperti itu, kalau salah tampilannya akan berbeda Bapak Ibu. Misalnya ini saya salahkan. Nah, mengurangi dari kesempatan untuk menjawab benar. Wrong ya. Dan ini saya buat benar, right. Nah, dia akan mengurangi. Kemudian saya bisa juga mainkan dengan kuis. Ini nanti bisa di-set anak ya untuk main bersama. Bisa dimainkan dengan kuis. Mana ini yang tepat? Ini yang bisa. Next. Kemudian ini misalnya saya salahkan. Nah, ya benar ini keluar koreksinya. Koreksinya keluar. Ada waktunya bisa diatur dan sebagainya. Kemudian apa saja yang bisa dimainkan dari satu soal ini kita bisa lihat soal. Nah, dari satu soal tadi bisa dimainkan dengan match up, anagram, find the match, flashcard, the title, tim so ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Satu soal bisa dimainkan dengan 11 interactivity atau aktivitas jenis template yang berbeda. Bisa di switch template-nya. Itu satu. Dan tidak sama setiap quiz itu tersedia 11. Contohnya ini. Arisan, saya beri nama Arisan. Ini template-nya hanya tersedia 8. Kalau tadi 11 ini ada 8. Jadi karena saya memulainya dari random well, ya, maka yang sesuai dengan jenisnya random well itu bisa dimainkan dengan ini. Nah, jenisnya itu ada yang berbeda seperti matching pair ini, matching part ini kan belum ada. Kemudian worksheet tadi kan juga belum ada, random card juga belum ada, open the box juga belum ada. Jadi saling melengkapi sehingga hampir semua template itu bisa terjangkau oleh kita agar bisa dimainkan strategi. Dan misalnya ini random well. Random well ini pengaturannya apa itu juga
sudah beda-beda ya. Pakai perhitungan waktu mundur atau maju atau tidak ada waktunya, kemudian spin power, random dan sebagainya, ini masih banyak lagi. Selanjutnya, kemudian temanya ini juga bisa diganti Bapak Ibu. Temanya itu bisa diganti. Jadi misalnya ini modelnya seperti ini, temanya saya ganti. Jadi backgroundnya itu tidak menjenuhkan gitu. Jadi serasa baru saja walaupun konteksnya itu modelnya sebenarnya sama, random well gitu ya. Tapi tampilannya agak baru. Dan ini bisa diedit lagi. Tidak harus dengan konteks yang ini gitu. Bisa diedit dengan dengan lebih detail lagi gitu, edit konten. Nah, kontennya itu bisa diedit. Nah, jadi kan hanya ini ya. Saya tambah MP bahasa Inggris. Ini gini. Atau ada yang saya hilangkan, maka akan hilang sendiri. Nah, ini sudah muncul MP bahasa Inggris, gitu ya. Muncul sendiri. Dan ini bisa diedit. Artinya kita walaupun dibatasi dengan 4 saja, tapi kita masih memungkinkan untuk dirubah gitu ya Bapak Ibu. Untuk dirubah kontennya dan kita bisa menggunakan template yang berbeda-beda di sini. Sederhana sekali gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa bagikan di sini, share. Nah, ini mau dibagikan dalam bentuk apa? Kalau ini copy, ini bisa ke sosial media, bisa ke langsung ya, misalnya lewat WhatsApp, chat dan sebagainya. Kemudian ini langsung bisa diintegrasikan dengan Classroom. Kemudian ini embed itu dimasukkan ke dalam website atau paper yang lain, halaman yang lain. Kemudian ini QR code ya. QR code ini nanti bisa di-scan anak. Memang konsepnya sederhana gitu ya Bapak Ibu. Di sini konsepnya sangat sederhana, tapi saya kira ini bisa dicek ya di komentar. Konsepnya sangat sederhana, walaupun kita tidak bisa mengoptimalkan wall ini secara penuh dalam pembelajaran, tapi ada kalanya ini bermanfaat untuk sekedar referensi kita mengganti jenis-jenis permainan atau media pembelajaran yang bisa kita sajikan ke siswa agar tidak jenuh saja. Mungkin bisa 11 kali atau bahkan 2 bulan sekali dan sebagainya, atau mungkin ya beda kelas di ganti-ganti gitu ya. Konteksnya tetap atau sekedar ya yang paling menyenangkan kalau saya hanya sekedar pretest ya untuk soal-soal yang sifatnya ringan gitu untuk melihat bagaimana mereka itu mengenal materi saja. Itu saja Pak Zamzami sepertinya. Oke, baik, terima kasih banyak kepada Pak Wahyu Saryadi yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali ya mengenai gamifikasi. Ini menggunakan word wall ya Pak Wahyu ya. Walaupun dengan keterbatasan jaringan kita, namun kita dapat mendengar dengan seksama ini Pak Wahyu Saryadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu Saryadi dapat membantu kita untuk menerapkan di kelas kita saat mengajar. Baik teman-teman semua, tibalah kita pada sesi yang kedua pada webinar kali ini, yaitu mengenai sesi tanya jawab atau Q&A ya. Di sini kita akan membuka sesi tanya jawab dengan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin saya akan buka 3 pertanyaan. Teman-teman yang ingin bertanya bisa ngeklik tanda raise hand pada menu Gmeet dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya, dan silakan nanti akan saya persilakan untuk bertanya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya.
Ya, baik, di sini sudah ada Bu Veronica Munte dan Bu Putri Dwi Febrianti ya. Kita persilakan untuk yang pertama sekali Bu Veronica Munte. Silakan open mic-nya, Bu. Baik, mungkin tidak ada respon dari Bu Veronica. Kita lanjut kepada Bu Putri Dwi Febrianti. Silakan Bu Putri. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Putri dari Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Izin bertanya terkait kuisis. Tadi Bapak narasumbernya Pak Agus ya? Kalau tidak salah Pak Agus ya? Iya Bu Putri. Pertama yang ingin saya tanyakan, saya kan sudah punya akun kuisis yang pro, dapat referral dari ikut pelatihan dulu. Nah itu masa berlakunya Pak berapa bulan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika akun saya sudah pro, kemudian saya mengundang teman-teman guru yang lain dan mereka juga menggunakan, apakah masa aktif akun pro saya itu akan diakumulasi atau seperti apa? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Mohon maaf Bu Putri, iya. mic-nya tadi tertutup. Iya, Ulangi untuk pertanyaan yang ketiganya. Iya, untuk yang pertanyaan ketiga, itu kan ada fitur baru ya yang bisa berupa peta itu kan ketika kita bikin kuis. Itu kalau pakai, oh ya bisa ya, mudah kertas boleh. Nah ini AI, fitur AI, apakah di Quizzes juga tersedia fitur AI-nya Pak? Sementara seperti itu, terima kasih. Baik, saya rasa ini pertanyaannya sudah sangat jelas sekali ya Pak Agus ya. Ada 3 pertanyaan dari Bu Putri Dwi Febrianti dari Pamekasan di Jawa Timur. Mengenai Quizzes ini Pak ya. Masa berlakunya bagaimana? Kemudian untuk jangka waktunya juga, beserta mengaplikasikan fitur AI dalam Quizzes. Nah, mungkin ini sudah sangat jelas pertanyaannya Pak Agus, silakan dijawab Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Zamzami, Bu Putri atas pertanyaannya. Akan saya coba jawab dari pertanyaan yang pertama ya, Bapak Ibu ya, Ibu Putri ya. Baik, untuk akun di di Quizzes ya. Kebiasaan bahwa di mana-mana ini keliru terus. Oke, akun di Quizzes itu ketika kita mendaftar pertama kali, maka kita akan mendapatkan akun Quizzes Basic seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu itu ingin mengupgrade, maka ada beberapa cara. Yang pertama dengan menggunakan kode referral yang sebagaimana yang Ibu Putri lakukan. Nah, itu namanya akun pro ya, atau apa namanya, istilahnya itu Quizzes Super gitu ya, atau akun Quizzes Super dengan menggunakan kode referral. Ada juga dengan menggunakan versi berbayar Bapak Ibu sekalian setiap tahun. Nah, seperti itu bisa jadi. Atau misalnya dengan menggunakan pengajuan SND ya, atau yang sekolah ya, basicnya sekolah, dengan memang berbeda ya ini ya. Kalau sekarang ini sudah berbayar semua. Nah, kalau yang perbedaannya, kalau yang di sekolah itu bisa digunakan oleh beberapa guru secara langsung. Jadi satu akun tapi digunakan oleh beberapa guru. Tapi kalau misalnya akun yang sebagaimana yang yang digunakan oleh Bu Putri, maaf, Bu Putri ini
adalah akun super biasa, jadi hanya bisa digunakan oleh Bu Putri sendiri, tidak bisa digunakan oleh orang lain. Nah, kalau misalnya Ibu ini akun supernya itu diperoleh dengan kode referral, maka Ibu Putri setiap merekomendasikan satu kode referral ke pengguna Quizizz baru, maka akun Ibu Putri akan mendapatkan masa akun supernya sebanyak 30 hari atau 1 bulan. Gitu ya. Kemudian berlaku akumulasi. Misalnya Ibu Putri mengundang 5 guru dan guru tersebut mendaftar atau membuat akun Quizizz menggunakan kode referral yang Ibu Putri berikan. Kemudian guru tersebut menyelenggarakan satu kuis hingga selesai, maka akun Ibu Putri akan menjadi super sebanyak guru yang membuat kuis. Seperti itu ya. Misalnya ada 5 guru yang membuat dan menyelenggarakan kuis, maka akun Ibu Putri akan bertambah masa aktifnya atau masa akun supernya sebanyak 5 bulan seperti itu. Tapi syaratnya tetap ya Ibu ya, itu untuk pengguna baru dan pengguna tersebut memainkan kuis yang ada di dalam Quizizz atau membuat kuis sendiri kemudian memainkannya atau menyelenggarakannya, bukan memainkannya, menyelenggarakannya. Nah, seperti itu ya, itu syaratnya. Kemudian kalau misalnya orang yang direkomendasikan itu sudah membuat kuis, membuat akun, membuat kuis, kemudian menyelenggarakannya, akun siapa yang akan bertambah masa supernya? Jawabannya adalah keduanya. Akunnya Ibu Putri bertambah masa supernya dan akun orang yang bersangkutan tersebut juga berubah menjadi super. Nah, ini kelebihannya ketika kita mengubah akun Quizizz super menggunakan kode referral gitu ya. Jadi antara yang memberikan kode referral dan yang mendaftar akun Quizizz menggunakan kode referral itu sama-sama mendapatkan masa akun super sebanyak 1 bulan seperti itu ya. Kemudian untuk yang kedua, tadi apa ya kok saya malah lupa yang kedua. Saya mengingat yang ketiga. Apa itu Pak Zamzami yang ketiga yang kedua tadi? Maaf saya lupa. Ya. Gimana tadi Bu Putri? Sudah terjawab kedua pertanyaannya? Yang Nah, kedua tadi. Yang pertanyaan pertama dan kedua juga sudah. Sudah ya. AI Pak. Yang ketiga langsung Pak Agus. Ada AI. Iya, kode yang AI ini sekarang sedang dikembangkan ya Ibu. Ini menunggu launching saja. Kemarin sudah diuji cobakan. Semoga nanti segera karena memang AI ini kan bisa diaplikasikan dari seluruh ini ya, semua platform bisa. Nah, di Quizizz ini sedang dikembangkan ke arah sana. Sekarang pun sudah ada beberapa yang sudah support, tetapi masih terbatas. Ini masih diuji cobakan. Nah, ini nanti ditunggu saja Ibu untuk fiturnya. Nanti insya Allah dalam waktu dekat ini akan di-launching fitur terbaru penggunaan AI untuk di Quizizz seperti itu ya Ibu. Tapi insya Allah nanti bisa gitu. Oh iya, terima kasih Pak. Satu lagi Pak, gimana caranya jika kita ingin jadi trainer Quizizz? Kita kan sudah pernah ikut Quizizz pelatihan atau peserta TOT ya, sudah dapat sertifikasi game changer. Terus bagaimana untuk meningkatkan ke level berikutnya menjadi trainer Quizizz? Oke, baik Ibu. Yang dinamakan trainer Quizizz itu tidak harus melalui sertifikasi dan sebagainya. Kalau memang Ibu merasa sudah mampu untuk menularkan ilmunya kepada orang lain, silahkan dimulai Ibu. Jadi tidak harus dengan membuka kelas yang mungkin jumlahnya puluhan sampai ratusan peserta, enggak. Mungkin dengan dimulai dulu dari orang-orang terdekat Ibu, misalnya 5-10 orang. Kemudian dari situ nanti Ibu akan berkembang dengan sendirinya. Ada beberapa permasalahan, nanti silakan disampaikan kepada teman-temannya. Kalau misalnya kepada saya juga boleh, misalnya Ibu belajar bareng nih sama 5 orang atau 10 orang temannya, kemudian ada problem masalah apa Ibu belum tahu, boleh nanti sambil berkomunikasi dengan saya atau apa namanya istilahnya menceritakanlah kekurangannya ataupun permasalahannya apa kepada saya. Nah, dari situ itu apa namanya profesi untuk jadi trainernya itu sudah dimulai Ibu. Jadi tidak harus menyelenggarakan TOT dan sebagainya. Kalau misalnya Ibu mengikuti TOT dan sebagainya itu hanya untuk istilahnya mematangkan ilmunya agar Ibu nanti lebih matang seperti itu Ibu. Tapi sebenarnya tanpa harus itu pun Ibu bisa. Tanpa harus menggunakan tanpa harus ada label apa namanya certified Quizizz trainer kayak saya, nggak harus. Jadi Ibu kalau misalnya sudah
punya kemampuan untuk mengajarkan kuisis atau membelajarkan kuisis kepada rekan-rekannya, sudah Ibu sudah bisa seperti itu. Kalau action yang seperti itu Pak sudah saya lakukan mulai dari tingkat sekolah ke KKG, bahkan secara webinar pun juga pernah saya paparkan tentang kuisis, sudah saya aplikasikan ke siswa pun juga sudah sering saya lakukan seperti itu. Saya buka di sites-nya itu di kuisis itu kan di situ ada menu untuk pelatih atau super school trainer ya. Di situ ada menu-menunya tentang menu untuk pelatih gitu, ada pelaporan school trainer, ada pelaporan pengimbasan super trainer. Nah, untuk apa ya, secara ini sertifikat gitu loh Pak maksudnya. Karena kan kita juga butuh semacam penguatan lah dari pengakuan berupa legalitas berupa sertifikat gitu ya. Jadi ketika kita memberikan pelatihan tuh sudah lebih pede gitu ya, Bu ya? Ya. Oke. Ya, saya paham Ibu ya. Oke, kalau misalnya legalitas itu kan yang dimaksud Ibu agar Ibu ketika tampil itu mempunyai legalitas dari kuisis langsung seperti itu Ibu ya. Baik, kalau seperti itu bisa mengikuti program TOT. Kalau Ibu sudah ikut, berarti kalau sudah selesai dari TOT itu, Ibu bisa masuk menjadi school trainer seperti itu. Nah, itu label school trainer itu sebenarnya seseorang yang sudah bisa mengimbaskan minimal 15 orang di lingkungan Ibu tempat mengajar seperti itu. Nah, itu sudah nanti dilaporkan ke penyelenggaranya TOT tadi, kemudian dilaporkan juga ke kuisis pusat, nanti otomatis akan ada sertifikat yang menjelaskan bahwa Ibu sudah menjadi school trainer seperti itu. Oh, gitu Pak ya. Iya, kemudian kalau yang dulu itu dipersyaratkan kalau misalnya sudah bisa mengimbaskan kepada 100 orang pengguna kuisis baru, maka Ibu berhak untuk mengajukan diri menjadi super trainer. Dulu ada program seperti itu, tetapi untuk tahun ini sepertinya belum dibuka lagi. Tetapi itu secara legalitas ya Ibu ya. Kalau misalnya Ibu sudah mengikuti TOT, harusnya sudah masuk di level minimal di school trainer seperti itu. Itu legalitasnya. Gitu. Soalnya ya dulu ketika saya ikut itu Pak sudah dapat game itu ya, game changer ya, sudah dapat sertifikatnya itu. Terus saya juga sudah mengaplikasikan, sudah berbagi, sudah lebih dari 15 teman guru malah, bahkan ke siswa juga. Cuma itu bentuk pelaporannya di mana dan kemana juga tidak jelas gitu. Nah, ketika saya searching gitu, di situ tuh ada di kuisis itu laporan kuisis super trainer. Iya kan, ada pelaporan school trainer, ada pelaporan pengimbasan super trainer di situ. Nah, apakah saya harus mengisi itu juga? Baik, jadi gini Bu, kalau yang menyelenggarakan TOT itu adalah dari para super trainer. Misalnya kayak saya ini punya akses untuk menyelenggarakan TOT. Nah, misalnya kemudian peserta tersebut, misalnya kayak Ibu mengikuti TOT ini, kemudian Ibu selesai mengikuti TOT ini mengimbaskan kepada minimal 15 orang, nanti silakan laporkan kepada pelatihnya, pelatih TOT tersebut, maka pelatih TOT tersebut akan membantu untuk melaporkan progresnya Ibu ke kuisis pusat. Nanti dari kuisis pusat akan merespon, mengidentifikasi apakah progresnya memang benar. Setelah benar melalui verifikasi, nanti dari kuisis pusat akan menunjukkan atau memberikan sertifikat selaku school trainer seperti itu, gitu Bu. Dulu kan saya ngikut di grupnya Pak Syafruddin, Pak, mungkin kenal. Pak Syafruddin. Dan Pak Agus Mono. Berarti saya harus lapor ke beliau ya? Itu tahun berapa, Bu? 2023, pelatihan kuisis 2023. 2023. Biasanya masa TOT itu ditentukan oleh pelatihnya Ibu. Misalnya TOT itu berjalan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Biasanya beliaunya membatasi itu. Coba kalau misalnya Ibu masih punya kontak beliau, bisa menghubungi kepada beliau. Gitu. Baik, ya. Terima kasih Bapak. Iya, sami-sami Ibu. Oke, baik. Sudah sangat jelas sekali ya Bu Putri ya. Iya, terima kasih Bu Putri dan terima kasih juga kepada Pak Agus yang sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan dari Bu Putri.
Selanjutnya saya sudah membuka kolom chat tadi Pak Agus dan juga Pak Wahyu. Di sini saya menemukan 2 pertanyaan ini dari Bu Eli Wahyuni, ditujukan ini sepertinya kepada Pak Agus ya. Pada pukul 8:08 tadi, beliau menanyakan bagaimana cara memasukkan nama-nama siswa untuk penilaian di Quizzes. Nah, jadi bagaimana nih Pak Agus? Mungkin langsung bisa menjawab dengan singkat karena mengingat waktu juga kita ini sudah di penghujung ya Pak Agus ya. Oke. Ya. Oke, baik, saya jawab dengan singkat dan jelas ya Bapak Ibu. Baik, yang pertama, kalau ingin memasukkan namanya ke dalam hasil tadi ya, itu pertama awalnya itu dari ketika masuk. Jadi Bapak Ibu tadi ketika masuk sebelum memasukkan kode tadi, kode apa namanya game tadi, itu kan menuliskan nama. Nah, nama itulah nanti yang akan tercantum di. Makanya harus ada kesepakatan dulu Bapak Ibu. Ketika siswanya akan bergabung, maka harus menggunakan nama asli, bukan nama yang lain-lain, nama sebutan atau nama lainnya. Sehingga nanti akan memudahkan ketika perekapan nilai. Seperti itu Ibu. Kemudian kalau misalnya menggunakan mode kertas, nanti bisa diimpor langsung dari Excel. Seperti itu. Itu Bapak. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Dan mungkin sebagai tambahan juga, nama-nama yang sudah masuk nanti kita bisa lihat di report ya Pak ya. Di menu report ya. Iya betul Bapak. Iya. Jadi ada di reportnya nanti muncul semua nama-namanya di sana, betul. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Eli Wahyuni juga sudah mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada penanya Bu Eli, dan selanjutnya ini pertanyaan dari Bu Syafrina Putri pada pukul 8:43. Ini ditujukan kepada Pak Wahyu. Pak Wahyu, gimana sih biar semua media di Word Wall semua bisa digunakan? Karena ada beberapa media di Word Wall harus bayar. Mungkin tadi dalam penjelasan Pak Wahyu sempat disinggung tadi ya. Pak Wahyu? Ya. Ya. Kalau kita menggunakan akun free, maka kita sebenarnya hanya diizinkan untuk membuat 4 gitu ya. Untuk membuat 4, walaupun dari 4 itu nanti ada interaktiviti atau aktivitas lain yang merupakan bagian dari template free yang tersedia. Namun template yang tersedia itu sifatnya acak gitu ya. Kita tidak bisa memilih, misalnya template A itu pasangannya dengan mana saja, template B pasangannya dengan mana saja gitu. Sehingga tetap saja nanti akan ada template yang belum terpakai, kecuali kita sudah memetakan semuanya template A itu pasangannya dengan siapa saja, template B dengan siapa saja gitu, mungkin akan bisa kita temukan semua template akan terpakai. Tapi sejauh ini saya belum bisa memetakan sampai demikian detail gitu. Kalau pengen dipakai ya tentu kita bisa menggunakan akun yang berbayar gitu ya, atau akun pro. Nanti masih ada tambahan dari template yang lain. Tahu saya seperti itu sih. Mungkin kalau teman-teman punya trik yang lain bisa berbagi. Begitu Pak Jamjani. Iya. Baik, terima kasih Pak Wahyu sudah memberikan jawaban yang sangat tepat sekali juga kepada penanya, yaitu Pak Syafrina Putri, Bu Syafrina Putri ya. Mudah-mudahan sudah terjawabkan semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman webinar, dan sudah jelas sekali jawabannya dari kedua narasumber kita. Kemudian tibalah kita pada sesi penutup ya. Ini saya minta waktunya 1 sampai 2 menit dari kedua narasumber kita untuk closing statement pada pertemuan webinar seri 16 kita malam hari ini. Saya persilakan untuk Bapak Agus Supriyanto selaku narasumber pertama kita pada malam hari ini untuk menyampaikan closing statement kita pada webinar malam hari ini. Dipersilakan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Zamzam.
closing statement dari saya sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan bahwa kitalah agen perubahan, agen yang harus membawa perubahan pada dunia pembelajaran pada saat ini, dunia pendidikan pada saat ini. Tanpa perubahan tidak ada inovatif, kreativitas, ataupun insentif untuk perbaikan. Mereka yang memulai perubahan akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengelola perubahan yang tak terelakkan. Artinya, Bapak Ibu sekalian, sekarang masanya adalah masa merdeka di mana kita menentukan apa yang harus kita lakukan, apa yang ingin kita capai, dan murid seperti apa yang akan kita ciptakan di masa depan. Maka jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah untuk pantang menyerah, jangan pantang menyerah ya, jangan sampai menyerah, harus pantang menyerah. Kemudian tetap belajar, dan belajar, gitu ya. Oke, terima kasih Pak Zamzam. Oke, dipersilakan Pak Wahyu Saryadi untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih Pak Jamjami. Saya kira sudah tercover oleh Pak Agus Supriyanto ya, bahwasanya kita harus terus semangat untuk belajar, terus belajar. Namun tentu dalam membuat inovasi dalam pembelajaran perlu memperhatikan kebutuhan belajar siswa, karakteristik siswa, dan apapun yang kita lakukan inovasi itu tentunya harus terjangkau dan bisa meningkatkan interaksi antara guru dan siswa sehingga akan memberikan impact yang luar biasa bagi siswa. Jangan sampai inovasi yang sebenarnya kita buat itu sangat menarik bagi versi kita sebagai guru, tapi tidak bisa meningkatkan interaktivitas antara guru dan siswa sehingga dampaknya tidak bisa dirasakan oleh siswa secara langsung. Itu Pak Jamzami, mari untuk terus belajar mengenali karakteristik siswa kita masing-masing, tentu di setiap daerah beda-beda dan pasti itu akan menambah pengalaman kita untuk bisa memberikan pelayanan pembelajaran bagi mereka. Iya. Oke, baik. Terima kasih pada Pak Wahyu Saryadi yang sudah menyampaikan closing statement-nya, ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua narasumber hebat kita pada malam hari ini yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan bermakna sekali bagi kita pengajar, ya, bagi kita pendidik. Masa depan anak-anak bangsa kita ada di tangan kita. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir pada hari ini. Dari pukul 19.10 tadi kita mulai sampai dengan pukul 21.17 saat ini. Walaupun banyak kendala dengan jaringan dan berbagai hambatan, ya, semoga pertemuan kita ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, saya tutup untuk kegiatan webinar ini karena tadi diawali dengan pantun, maka saya akhiri juga dengan sebuah pantun. Lampu kamar terang menyala, jika siang lampunya dipadamkan. Cakep. Cukup sekian webinar Serius 16 yang dipandukan oleh saya. Jika ada salah kata dan sikap, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host kita, Bu Susi Afriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Agus Supriyanto, Pak Wahyu Saryadi yang sudah berbagi ilmunya kepada kami semua di room ini. Semoga bermanfaat dan mendapat keberkahan. Dan terima kasih juga kepada semua peserta webinar yang sudah setia mengikuti sesi ini sampai akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri kegiatan webinar kita pada malam hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja ya, roomnya saya tutup. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu guru hebat semuanya. Selamat malam Bu. Selamat malam Ibu, terima kasih. Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Bentar lagi boleh dicek ya sertifikatnya di link email masing-masing.
Baik. Oke ya, Terima tanpa kasih. mengurangi rasa hormat, ini room saya tutup. Silakan Ibu. Maksudnya engkau selalu masuk, maksudnya apa?